Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-An'am, yaitu ayat yang ke-154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma atayna Musa al-kitaba tamaman 'ala alladhi ahsana tafsilan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun." Kemudian kami berikan kepada Musa kitab yang sempurna dan lengkap sebagai balasan dari kebaikannya, dan juga menjelaskan atas segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman terhadap hari yang mana pada hari itu mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Dalam ayat ini, ayat sebelumnya, yaitu surah Al-An'am 153, Allah SWT sudah menjelaskan bahwasanya wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, inilah jalanku yang lurus, ikuti. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Allah SWT fatafarraqu bikum an sabilihi, kalian akan berpecah. Kemudian Allah SWT dalam ayat yang ke-154 ini menjelaskan dan mengingatkan bahwasanya kami, kata Allah SWT, telah memberikan kepada Musa alaihissalam sebelum Rasul SAW sebuah kitab, yaitu Taurat, yang mana Taurat, kata Allah SWT, tamaman, yang mana di dalamnya Allah SWT sebutkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tamaman artinya lengkap, sempurna. Lengkap artinya bahwasanya di dalam Taurat disebutkan segala macam urusan atau syariat sudah lengkap. Syariat untuk mereka, yaitu orang Yahudi ketika itu. Wa tafsilan likulli syai'in, dan Allah SWT bentuk dari lengkapnya Taurat tersebut, tafsilan likulli syai'in, di mana kitab itu menjelaskan atas segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang Yahudi kala itu. Wa hudan, dan kitab tersebut sebagai petunjuk, rahmah, dan juga rahmat. Apa tujuan Allah SWT menurunkan itu kitab tersebut? Ta'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun, agar mereka beriman terhadap hari di mana mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka, yaitu hari kiamat. Allah SWT menurunkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, salah satu tujuannya sebagai petunjuk, menjelaskan syariat, termasuk di dalamnya agar mereka, orang-orang Yahudi tersebut, yakin akan hari berbangkit, akan hari kiamat. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan kitab ini, yaitu Al-Quran, kami turunkan kitab ini mubarakun, yang di dalamnya ada keberkahan, di dalamnya banyak keberkahan, kebaikan yang banyak. Fattabi'uhu, kata Allah SWT, maka ikutilah Al-Quran tersebut. Wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah SWT, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah SWT. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, "Antaqulu innama unzila al-kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim ghafilin."
ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayati Allahi wa sadafa anha sanajzi alladziina yasdifuna an ayatina su'al 'adzabi bima kanu yasdifun. Allah SWT menceritakan keadaan orang-orang kafir Quraisy, di mana disebutkan antaqulu, Allah SWT menurunkan kitab Taurat tersebut atau kitab-kitab sebelumnya. Apa tujuannya? Antaqulu inna unzila al-kitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim ghafilin. Agar kalian tidak mengatakan kata Allah SWT bahwasanya kitab tersebut hanya diturunkan kepada dua kelompok sebelum kami. Maksudnya adalah agar orang-orang Quraisy tidak mengatakan hal tersebut. Agar kalian orang-orang Quraisy tidak mengatakan bahwasanya kitab itu hanya diturunkan kepada dua kelompok sebelum kami. Siapa dua kelompok itu? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Allah menurunkan kitab Taurat kepada orang Yahudi dan Injil kepada orang Nasrani. Kemudian mereka mengatakan wa in kunna an dirasatihim ghafilin, sedangkan kami tidak bisa mempelajari atau lalai, tidak punya ilmu tentang kedua kitab tersebut. Ya Allah SWT ingin membantah orang-orang musyrik yang mereka mengatakan kami tidak tahu menahu tentang dua kitab yang sebelumnya yang sudah diturunkan, yaitu Taurat dan Injil yang diberikan kepada Yahudi dan Nasrani. Kami tidak tahu itu. Kata Allah, antaqulu law anna unzila 'alaina kitab lakunna ahda minhu. Maka mereka, atau kata Allah SWT, kalian yaitu orang kafir Quraisy akan mengatakan kalau seandainya kitab itu diturunkan kepada kami, kitab tersebut kalau seandainya diturunkan kepada kami, lakunna ahda minhu, sungguh kami akan menjadi orang yang lebih mendapatkan petunjuk daripada mereka. Mereka maksudnya orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Kata Allah SWT, faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Sungguh telah datang kepada kalian dari Rabb kalian kitab Al-Quran, bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Bayyinah, tanda bukti. Telah datang kepada kalian Al-Quran yang lebih sempurna daripada kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, sebagai petunjuk dan rahmat. Maka tidak ada lagi bagi kalian orang kafir Quraisy alasan untuk tidak mengetahui tentang kitab Allah SWT. Karena Allah SWT justru menurunkan kepada kalian kitab yang paling sempurna, yaitu Al-Quran, lebih sempurna daripada Taurat dan Injil sebelumnya. Faman adzalu mimman kadzdzaba bi ayati Allahi wa sadafa anha. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah SWT dan berpaling darinya? Allah SWT menurunkan ayat-ayatnya, kemudian dia mendustakan, tidak beriman. Wa sadafa anha, dan berpaling, tidak mau menerima apa yang disampaikan. Sanajzi alladziina yasdifuna an ayatina su'al 'adzabi bima kanu yasdifun. Allah SWT, sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang dia berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang buruk, dengan azab yang pedih, disebabkan karena mereka berpaling dari ayat-ayat Allah SWT. Maka ayat ini menjelaskan betapa orang kafir Quraisy yang tadinya ingin memberikan dalil kepada diri mereka atau berhujah, kami tidak tahu dengan kitab sebelumnya, kami tidak punya ilmu. Kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian Al-Quran, kenapa kalian tidak beriman? Oke, ini sifat kita lihat bagaimana Allah SWT membantah orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Makkah itu yang mereka seolah tidak tahu menahu tentang agama Allah SWT. Jadi Allah SWT justru menurunkan Al-Quran kepada mereka, tetapi memang karena mereka tidak punya keinginan untuk beriman, justru mereka tidak beriman.
Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT katakan hal yang turunna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan qul intadhiru inna muntadhirun. Allah SWT mengatakan apakah mereka yang turun di sini yang tadi itu menunggu, apakah mereka akan menunggu atau tidakkah mereka menunggu kecuali ketika datang kepada mereka malaikat atau datang kepada mereka roh mereka atau datang kepada mereka beberapa ayat Allah SWT atau tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Hari di mana datang beberapa tanda kebesaran Allah SWT yang mana pada hari tersebut tidak bermanfaat iman seseorang, yang mana tidak pernah beriman sebelumnya, atau tidak bermanfaat amal soleh kalau seandainya tidak pernah melakukan amal soleh sebelumnya. Katakanlah sesungguhnya, tunggulah, kita juga akan menunggu, kata Allah SWT. Ayat ini Allah SWT mengatakan, memberikan peringatan kepada orang kafir, orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah SWT. Apakah mereka akan menunggu sampai kapan mereka beriman kepada Allah SWT? Apakah mereka akan menunggu datangnya malaikat baru beriman? Ketika mereka sudah sakaratul maut baru beriman, itu maksudnya. Ayat tiapul malaikat, datang kepada mereka malaikat menjemput nyawa. Apa yang mereka tunggu? Sampai kapan mereka beriman dengan kitab ini, Al-Quran ini? Apakah sampai ketika sudah datang malaikat baru mereka baru beriman? Atau datang Rabb Anda, yaitu Allah SWT pada hari kiamat, yaitu yang terjadinya hari kiamat, ketika mereka sudah melihat bagaimana azab Allah SWT baru beriman? Atau mereka beriman ketika datang beberapa tanda kebesaran Allah SWT? Apa maksud dari tanda ini? Rasulullah SAW sendiri menyebutkan tafsir dari ayat ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, "Yauma la taqumu as-saa'ah hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha, fa idza ra'aha an-nas amina man 'alaiha, fa dzalika in la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu." Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Maka ketika itu manusia akan melihat kejadian tersebut, kemudian mereka baru beriman. Dan ketika itulah maksud dari ayat kata Nabi SAW, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu, yaitu pada hari itu tidak bermanfaat seseorang yang sudah beriman, yang dia beriman, yang sebelumnya tidak beriman dia. Pada hari itu baru dia beriman, tidak bermanfaat imannya lagi. Yaitu ketika matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya. Itu yang maksud dalam ayat ini. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Hari di mana datang beberapa tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Itu tanda-tanda hari kiamat kubro yang besar. Jadi Allah SWT bertanya kepada orang kafir, orang musyrik, sampai kapan kalian mau beriman? Sampai malaikat mau datang, atau sampai kalian melihat azab Allah di hari kiamat, atau sampai kalian melihat tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu ketika matahari terbit dari sebelah barat atau tempat tenggelamnya, yang mana pada hari tersebut tidak lagi bermanfaat. Tiga keadaan itu tidak lagi bermanfaat. Ketika seorang beriman, ketika sudah datang malaikat maut baru dia beriman, tidak bermanfaat lagi. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir. Sungguhnya Allah SWT menerima taubat seorang hamba selama belum sampai rohnya di tenggorokannya. Ketika sudah sakaratul maut tidak bermanfaat lagi. Atau ketika
Di hari kiamat dia sudah melihat azab Allah tidak bermanfaat lagi. Atau ketika mereka melihat matahari sudah terbit dari tempat tenggelam, ini juga tiga. Ini keadaan yang dimana tidak bermanfaat lagi keimanan seorang. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Atau yang memerlukan amal saleh yang tadinya tidak memerlukan amal saleh, ketika melihat kejadian ini baru beriman, tidak bermanfaat amal salehnya. Di mana tanda hari kiamat disebutkan oleh Nabi SAW 10 tanda hari kiamat besar, yang kalau sudah terjadi satu maka yang lain akan berurutan dengan Nabi SAW. Salah satunya adalah ketika matahari terbit dari tempat tenggelamnya, maka tidak bermanfaat sedikit pun iman seorang, atau tidak bermanfaat amal soleh yang dia lakukan yang kalau dia sebelumnya tidak pernah beramal soleh. Qul intadhiru inna muntadirun. Katakan kepada mereka, tunggulah, kami juga akan menunggu. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, maka engkau wahai Muhammad bukanlah bagian dari mereka sedikit pun. Sungguhnya urusan mereka akan dikembalikan kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT memberitahukan apa yang mereka lakukan nantinya. Allah SWT menyebutkan sini innal ladzina farraqu dinahum, itu orang-orang yang mereka mencerai-beraikan agama mereka. Kata Imam Katsir, ana ayat amantu fi kulli man farraqa dinallah wa kana mukhalifan lahu. Itu ayat ini umum terhadap semua orang yang menyelisih agama Allah SWT, di mana Allah SWT mengutus Rasulnya untuk menegakkan agamanya ini. Kemudian syariat yang dibawa oleh Rasul satu, agama yang dibawa oleh Rasul Islam, syariat Islam satu yang benar. Kemudian ada orang-orang yang mereka mencerai-beraikan agama ini dengan menambah-nambah, mengurangi, membuat sesuatu yang baru, mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga manusia berpecah belah. Kita bisa lihat, kita bisa bayangkan Nabi SAW, Nabi kita satu, Al-Quran kita satu. Kenapa kita bercerai-berai sekarang? Berbagai macam pemahaman. Dari mana yang didapatkan hawa nafsu? Kalau kita pikirkan, Nabi kita satu, Nabi Muhammad SAW, Al-Quran satu. Tapi kenapa umat Islam berbagai macam pemahaman, banyak macam-macam pemahaman? Apa yang diikuti atau siapa yang diikuti? Yang diikuti adalah hawa nafsu, bukan Nabi yang diikuti. Maka kalau kita mengikuti Rasulullah SAW dengan benar, mengikuti sahabat Nabi, tidak akan bercerai-berai. Karena ada sebagian kaum muslimin yang mengikuti hawa nafsu mereka, akhirnya dibikinlah berbagai macam tuntunan yang baru, ajaran yang baru dari Islam ini, seolah-olah Islam itu perlu ditambahkan. Karena Allah SWT innal ladzina farraqu dinahum, semuanya orang yang mencerai-beraikan agama ini. Siapa yang mereka yang mencerai-beraikan agama? Itu orang tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, beragama tapi tidak pakai dalil, tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti dia mencerai-beraikan agama ini, memecah belah umat, karena tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa kanu syi'an, mereka berkelompok-kelompok. Dan memang Nabi SAW sebutkan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kita bisa baca 73 golongan, bukan 3 golongan, 73 pemahaman. Dan itu sunnatullah. Kata Allah SWT, lasta minhum fi syai'. Anda wahai Muhammad tidak
tidaklah bagian dari mereka, yaitu orang yang bercerai berai. Innama amruhu ila Allah. Urusan mereka kembali kepada Allah SWT, dan Allah SWT akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka lakukan di dunia ini. Orang yang mereka beragama mengikuti hawa nafsu mereka, Allah, itu bukan urusan kita, bukan urusan Nabi, kata Nabi. Nabi sudah menyampaikan, sudah jelas. Kata Nabi SAW, "Taraktukum 'alal baydha lailuha kanahariha." Aku tinggalkan kalian dalam agama Islam ini yang baydha, yang putih bersih jelas. Lailuha kanahariha, kata Nabi, malamnya seperti siang. Malamnya seperti siang. Bagaimana siangnya? Apa maksudnya? Ajaran Islam ini sudah jelas. Ini yang halal, ini yang haram, ini tauhid, ini kesyirikan, ini keimanan, ini kekufuran, sudah jelas. Tapi ada sebagian orang yang berusaha mengamburkan. Kenapa? Karena hawa nafsu. Maka kita beragama bukan mengikuti hawa nafsu, keinginan kita, selera kita, bukan mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Allah SWT katakan, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Siapa yang datang dengan sebuah kebaikan, dengan satu kebaikan, jadi siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan sebagai balasannya yang semisalnya. Dan siapa yang datang dengan sebuah kesalahan, dosa, maka dia tidak akan dibalasi kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan mereka tidaklah dizalimi sedikit pun. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah SWT mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Inna Rabbakum azza wa jalla rahim, yaitu sesungguhnya Allah SWT rahim. Man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu hasanatun wa kutibat lahu hasanah. Siapa yang dia ingin melakukan sebuah kebaikan, kemudian dia belum melakukannya, belum sempat dia melakukannya, sudah ditulis baginya satu kebaikan. Fa in amilaha kutibat lahu asyru atau asyra ila sabi'i mi'atin. Kalau seandainya dia melakukan kebaikan yang dia niatkan tersebut, maka dituliskan baginya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, ila adafin katsir, sampai kelipatan yang sangat banyak. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutiba lahu hasanah. Siapa yang dia melakukan sebuah, yang berniat melakukan sebuah kesalahan, dosa, tapi dia tidak jadi melakukannya, maka ditulis baginya sebuah kebaikan. Fa in amilaha kutiba lahu wahid. Kalau dia melakukan keburukan yang dia niatkan tersebut, maka dituliskan baginya satu kesalahan. Maka ini bisa kita lihat bagaimana Allah SWT rahmatnya sangat besar kepada umat, kepada manusia. Ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan, ditulis satu kebaikan, ditulis satu pahala. Kalau kita melakukan kebaikan yang kita niatkan tersebut, ditulis 10 sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang sangat banyak. Ketika seorang sebaliknya berniat melakukan kesalahan, tapi dia tidak jadi melakukannya, ditulis satu kebaikan, ditulis satu kebaikan. Tapi kalau dia melakukan, maka ditulis bagiannya satu kesalahan. Perlu kita ketahui di sini bahwasanya seseorang yang dia meninggalkan perbuatan maksiat yang sudah diniatkannya tadi, ada 3 macam. Pertama, seorang yang dia sudah berniat melakukan dosa, dia tinggalkan perbuatan dosa itu, tidak jadi dia melakukan, dia urungkan niat itu karena takut kepada Allah. Inilah yang dapat satu pahala tadi. Dia sudah berniat melakukan dosa, tapi karena ingat kepada Allah, dia tinggalkan. Ini yang dituliskan satu pahala.
Yang kedua, ada orang yang dia melakukan yang kedua, dia sudah berniat melakukan kesalahan tapi dia lupa. Dia sudah berniat ini melakukan dosa tapi lupa, maka orang ini tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Adapun yang ketiga, orang yang dia sudah berniat melakukan dosa tapi dia tidak jadi melakukan dosa tersebut karena mungkin dia lemah, tidak mampu dia melakukan dosa itu, atau malas dan sebagainya, maka orang ini tetap ditulis satu dosa. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan, "Idza taqal muslimani yaqtafilan." Atau idza taqal muslimani bisayfihima faqatil wa naqtul finnar. Qalu ya Rasulullah, hadha al-qatil fama balu naqtul? Qala Rasulullah SAW, "Kana harisan ala ayyakul sahibahu." Kata Nabi SAW, jika ada dua orang muslim yang menangkap pedangnya saling ingin bunuh-bunuhan, maka dua-duanya, yang terbunuh dan yang dibunuh, pembunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Kata sahabat, kenapa? Kalau yang terbunuh masuk neraka, ya wajar. Kalau yang terbunuh, kata Nabi, karena dia juga punya niat untuk membunuh saudaranya tadi. Cuma kedua saja dia, kalau dia tidak terbunuh pasti dia bunuh orang. Maka ini tiga hal yang perlu kita pahami. Seorang yang dia sudah punya niat melakukan kesalahan dosa, yang mendapatkan pahala tadi apa? Kalau dia meninggalkan niat tersebut, dia urungkan niat tersebut karena takut kepada Allah. Dia melakukan dosa ya, tapi ini takut kepada Allah SWT. Itu yang dapat pahala. Tapi kalau dia sudah melakukan segala macam sebab untuk melakukan dosa itu, tapi tidak ada kesempatan, tidak mampu dia, atau sakit dia, tidak jadi, maka dia tetap mendapatkan dosa. Karena dia sudah punya niat yang kuat. Maka ini, ya, misalnya seorang gimana mau niat mencuri, misalnya, tapi di tengah jalan ketemu polisi, nggak jadi, dia sudah berangkat semua dapat dosa. Ya. Atau pas meloncat patah kakinya, dapat dosa. Karena dia sudah apa? Sudah mempersiapkan segala sesuatu. Orang yang dia mendapatkan pahala itu adalah yang dia meninggalkan niat tersebut karena takut kepada Allah SWT. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT katakan, "Qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kata Allah SWT, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diberikan hidayah oleh Allah SWT dengan jalan yang lurus ini, agama yang lurus. Itu agamanya Nabi Ibrahim yang hanif, yang jauh dari kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak ada termasuk orang yang musyrik. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan, sesungguhnya salatku, nusuki, ibadahku, termasuk makna dari nusuki adalah dzabhi, dan kurbanku, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata, Rabb sekalian alam. Maka ini adalah pengakuan. Qul, katakan, di pengakuan seorang muslim. Bagaimana seorang muslim? Salati, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, bukan untuk lain, bukan untuk yang orang lain kita hidup. Salat kita, ibadah kita untuk Allah, bukan untuk orang lain. Hidup dan mati untuk Allah, bukan untuk manusia. Dan bukan karena manusia, tapi karena Allah dan untuk Allah. Ini orang muslim. Ini tauhid. Ini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya hidup kita, mati kita lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, karena Allah Rabb sekalian alam, la syarika, tidak ada sekutu bagi Allah SWT. Ketika kita menyiapkan waktu yang lain, berarti kita menyekutukan Allah. Kalau kita niat hidup karena dunia, karena harta, karena manusia, maka itu adalah kesyirikan.
Maka hidup dan mati kita hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Jangan mempersekutukan Allah SWT. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Karena itulah aku diperintah. Untuk itulah aku diperintah oleh Allah SWT kepada Rasul. Katakan wahai Muhammad, bidzalika umirtu. Untuk itu aku diperintahkan. Untuk itu aku diperintahkan ke dunia ini. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang yang pertama sekali muslim menyerahkan diri kepada Allah SWT. Orang muslim adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Qul ghayra Allahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah selain Allah aku akan mencari Rabb? Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Wa huwa rabbu kulli syai', padahal Allah SWT Rabb. Rabb artinya pencipta, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Padahal Allah SWT Rabb yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur kulla syai', segala sesuatu ini. Apakah aku akan mencari Rabb selain Allah? Padahal Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur segala sesuatu ini. Tidak mungkin. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Dan seorang tidak akan ditimpakan atau diberikan beban berupa dosa kepadanya kecuali apa yang dia usahakan. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seorang tidak akan memikul beban dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kita tidak mungkin memikul kecuali dosa yang kita lakukan sendiri. Tidak mungkin kita memikul dosa orang lain. Dan tidak mungkin dosa kita dipikul oleh orang lain. Tapi dosa kita pikul sendiri-sendiri. Tsumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum bihi takhtalifun. Kemudian kepada Rabb kalianlah kalian semua akan dikembalikan. Kemudian Allah SWT akan memberitahukan kepada kalian apa yang kalian perselisihkan di dunia. Kemudian yang terakhir dalam surah Al-An'am, Allah SWT mengatakan bahwa tadi ja'alakum khala'ifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Dialah Allah SWT yang menjadikan kalian khala'ifal ardh. Khala'if artinya yaitu menjadikan kita, sebagian kita menjadi pengganti bagi sebagian orang terdahulu. Artinya yakhluqu ba'dukum ba'du, artinya generasi kita menggantikan generasi sebelumnya. Itu maksudnya. Setiap generasi hilang, datang generasi seterusnya. Generasi ini hilang, datang seterusnya. Dan begitu seterusnya sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Maka Allah SWT katakan, Allah SWT yang menjadikan kalian itu umat yang dibagi oleh Allah SWT per generasi. Ada generasinya, ada waktunya. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan Allah SWT melebihkan sebagian atas sebagian yang lain derajat. Baik itu dalam hal dunia, Allah lebihkan, ada orang yang kaya, ada yang miskin, ada orang yang memiliki harta, ada yang tidak, ada yang memiliki kedudukan, ada yang tidak, ada yang berilmu, ada yang tidak, dan seterusnya. Allah SWT meninggikan sebagian atas sebagian yang lain. Itu sudah menjadi sunnatullah. Jadi ada kaya, ada miskin, ada pejabat, ada rakyat, itu sudah sunnatullah. Enggak mungkin semua orang kaya itu menyalahi sunnatullah. Enggak mungkin semua orang miskin, enggak mungkin. Enggak mungkin semuanya jadi pejabat. Enggak semuanya menjadi pemimpin. Tapi ada yang dipimpin, ada yang memimpin. Begitulah sunnatullah. Itu sunnatullah hidup di dunia. Apa tujuannya? Liyabluwakum fima ataakum. Allah SWT
memberikan ujian terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Apa yang Allah berikan kepada kita itu ujian buat kita. Ada seorang yang diuji dengan hartanya, dengan kekayaan, itu ujian. Bersyukur atau tidak dia? Ada yang diuji oleh Allah SWT dengan kemiskinan, sabar atau tidak dia? Ada yang diuji oleh Allah SWT dengan kekuasaan, dengan kepemimpinan, dia berlaku adil atau tidak? Ada yang diuji sebagai bawahan, dia taat atau tidak? Ini semua ujian, begitu dunia. Kata Allah SWT, dia belum beriman. Untuk Allah SWT uji di antara kita. Apa yang Allah sudah berikan kepada kita itu ujian. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sungguh Allah SWT sangat cepat iqabnya, sanksinya, azabnya, dan juga Allah SWT sangat maha pengampun lagi maafnya. Maka Allah SWT ingin melihat kita. Allah SWT mengatakan bahwasanya Allah SWT yang telah menciptakan kita generasi demi generasi di dunia ini agar kehidupan ini berlanjut sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Allah sudah menentukan generasi. Setiap generasi sudah Allah menentukan waktunya, umurnya, rezekinya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang pemimpin, siapa yang dipimpin, semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Maka kita perlu menjadi diri kita hari ini. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu ujian. Termasuk kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu ujian. Kita gunakan untuk yang baik atau tidak. Harta yang diberikan itu digunakan untuk yang baik atau tidak. Kekuasaan yang diberikan digunakan dalam kebaikan atau tidak. Itu semua ujian. Maka kita lihat apa semua yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita melihat diri kita. Dan kita tentunya husnudzan kepada Allah SWT, karena apa yang diberikan kepada Allah kepada kita itu yang terbaik bagi kita. Kemudian Allah SWT menutup ayat ini dengan sebuah peringatan, dengan sebuah peringatan, warning. Allah SWT sangat cepat azabnya, sanksinya ketika seorang melakukan kezaliman. Maka Allah SWT cepat memberikan sanksi, memberikan hukuman. Tidak ada yang bisa menolak hukuman Allah SWT. Tetapi juga siapa yang bertaubat, maka Allah SWT terbuka pintu taubat. Wa innahu laghafurur rahim. Dan sungguh Allah SWT Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini pembahasan kita dari surah Al-An'am yang Allah tutup dalam ayat yang ke-165. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan surah Al-An'am pada pertemuan yang akan datang. Apakah jika mengikuti pendapat Ustaz lalu menafikan pendapat Ustaz yang lain termasuk hizbi, sedangkan di akhir zaman yang dengan fitnah ini banyak sekali perbedaan, bahkan dalam Ustaz Salafi itu sendiri, apakah yang harus kita lakukan? Tentunya yang kita perhatikan di sini, perbedaan ini dalam hal yang urgen, dalam hal akidah dan manhaj, itu yang dilarang. Adapun masalah fikih itu tidak ada masalah. Jadi yang dimaksud dalam perbedaan dari innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, itu Nabi SAW mengatakan satafariqu ummati ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 itu dalam maksud apa? Dalam hal apa? Apakah dalam persoalan fikih? Bukan itu. Dalam hal yang berkaitan dengan akidah dan manhaj. Itu yang tidak boleh kita menyelisih Rasulullah SAW. Kita harus mengikuti sahabat dan Rasul dalam hal akidah dan manhaj. Adapun masalah fikih
Maka itu banyak tentunya perselisihan pendapat para ulama sejak zaman sahabat sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Persoalan fikih. Tetapi tentunya seseorang ketika mengikuti itu tidak mengikuti karena si fulan, karena Ustaz A, B dan bukan itu. Tapi kita mengikuti karena dalilnya. Itu yang perlu dipahami. Kita tidak boleh mengikuti seorang karena si A-nya. Pokoknya saya mengikuti imam ini saja dari A sampai Z, dari alif sampai ya. Itu namanya taklid. Tapi kita diperintahkan untuk mengikuti sesuai dengan dalil. Ketika dia menyampaikan ini dalilnya, maka itu yang kita ikuti. Karena tidak ada yang maksum. Manusia, bahkan sahabat tidak ada yang maksum, apalagi para ulama termasuk ustaz tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum sedikit pun. Jadi kita mengikuti itu karena dalil, bukan karena si A. Kalau A mengikuti karena A, tidak boleh. Yang boleh kita fanatik cuma satu, kepada Rasulullah SAW. Manusia yang boleh kita fanatik cuma Rasul. Sahabat pun tidak, karena sahabat tidak maksum. Kalau sahabat saya tidak boleh, termasuk juga para ulama, apalagi para ustaz. Pada hal ini kita harus pahami, yang kita ikuti bukan kita mengikuti karena si A, si B, tidak. Yang diikuti adalah dalil. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang diajarkan oleh Nabi, itu yang diajarkan oleh para sahabat. Bagaimana para sahabat? Suatu ketika disebutkan datang orang kepada Abdullah bin Abbas kemudian mengatakan, mengemukakan suatu pendapat. Ini perkataan Abu Bakar dan Umar. Kata Abdullah bin Abbas, sungguh hampir saja langit ini bisa menurunkan batu. Kata Abdullah bin Abbas, aku katakan kepada kalian perkataan Rasul, terus kalian katakan ini perkataan Abu Bakar dan Umar. Artinya apa? Kalau perkataan Rasul tidak bisa disandingkan dengan yang lain, harus diikuti. Kita bisa bayangkan perkataan Abu Bakar dan Umar kalau menyelisih Rasul, maka perkataan Abu Bakar dan Umar dibuang. Yang diikuti siapa perkataan Rasul? Perkataan Abu Bakar dan Umar saja dibuang, apalagi orang-orang setelah Abu Bakar dan Umar, para imam, para ulama setelah mereka. Maka Abdullah bin Abbas ini mengajarkan kepada kita apa yang diikuti Rasulullah yang diikuti. Perkataan si A, si B. Padahal umat yang paling mulia, tidak ada manusia yang paling mulia setelah Rasul, itu Abu Bakar kemudian Umar. Manusia yang paling mulia setelah Rasul, Abu Bakar dan Umar dari umat ini. Perkataan mereka berdua ditolak kalau menyelisih pendapat atau perkataan Rasulullah SAW. Maka di sini Ahlus Sunnah di situ konsepnya jelas dalam beragama apa yang kita ikuti, Al-Quran dan Sunnah. Bukan perkataan si A, B, bukan. Jadi ikuti dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, Allah Taala subhanahu wa taala